Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis final Euro 2024 Spanyol versus Inggris. La Furia Roja berhasil menjuarai Euro 2024 setelah mengalahkan The Three Lions dengan skor tipis 2-1. Seperti yang dibahas di video preview, pada laga ini Spanyol tampil lebih dominan dengan permainan proaktifnya, sedangkan Inggris bermain reaktif lebih menunggu. Dilihat dari statistik, ball possession dan momentum lebih banyak dipegang Spanyol. Meski dominan, mereka sempat tertahan di babak pertama. Pertahanan Inggris berhasil meredam Nico Williams dan Yamal di sayap. Meski harus kehilangan Rodri yang cedera, Spanyol berhasil memecah kebuntuan di awal babak kedua melalui serangan vertikal yang diselesaikan oleh Nico Williams. Inggris balik melawan dan bisa samakan kedudukan melalui Cole Palmer yang kali ini jadi super sub dengan placing cantiknya. Pada menit 86, Spanyol cetak gol kemenangan melalui tap-in Oyarzabal memanfaatkan assist dari Cucurella. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Spanyol turun dengan formasi 4-2-3-1. Lini belakang kembali diperkuat Carvajal dan Lenormand yang absen di semifinal. Tak ada perubahan di lini tengah dan depan. Rodri dan Fabian Ruiz tetap jadi tumpuan di tengah. Morata sebagai ujung tombak ditopang oleh Dani Olmo di belakangnya, dan Nico Williams serta Lamine Yamal pada posisi winger. Inggris juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Luke Shaw yang sudah pulih dimainkan dari awal mengisi pos fullback kiri, melengkapi Guehi, Stones dan Walker di lini belakang. Di tengah, Kobbie Mainoo dan Declan Rice jadi double pivot. Foden di nomor 10 diapit Bukayo Saka dan Jude Bellingham. Di depan, Harry Kane jadi penyerang tunggal. Seperti biasa, Spanyol menerapkan struktur build up dengan dua fullback yang melebar maksimal di koridor sayap. Di tengah, biasanya Rodri dan Fabian Ruiz berdiri sejajar di depan dua center back. Namun kali ini, Rodri sendirian di area tersebut karena Fabian yang didorong untuk lebih naik sejajar dengan Dani Olmo di depan. Tak seperti di laga sebelumnya, di mana Inggris bertahan dengan sistem 3 back saat menghadapi Belanda. Kali ini, mereka bertahan dengan struktur 4 back, 4-4-2 atau 4-2-3-1. Inggris merespon build up Spanyol dengan blok press medium yang reaktif. Harry Kane sendirian jadi pressure di depan. Di tengah, Mainoo, Foden dan Rice marking 3 gelandang Spanyol. Bukayo Saka dan Bellingham bersiap menekan fullback Spanyol di area kelebaran. Inggris memang lebih fokus untuk mematikan gelandang Spanyol di tengah. Terlihat mereka tidak terpancing untuk melakukan pressing dan membiarkan center back lawan untuk menguasai bola. Tak kehabisan akal, Spanyol menggunakan Morata sebagai target progresi. Sang kapten sering turun ke lini kedua bersamaan dengan gelandang Spanyol yang bergerak untuk buka ruang. Selain itu, striker yang dirumorkan akan bergabung dengan AC Milan ini juga sering melakukan run in behind untuk mengekspos ruang di belakang backline Inggris. Terlihat di klip ini bagaimana pergerakan Morata yang menjadi target progresi, memantulkan bola dan bergerak ke belakang backline. Di fase attacking, Spanyol tentunya banyak menyerang melalui koridor sayap dengan dua wingernya. Nico Williams dan Yamal nggak selalu menyisir area kelebaran. Mereka juga bisa invert ke tengah saat fullback atau pemain lain yang mengisi koridor sayap. Inggris relatif bisa meredam wing play Spanyol ini. Back-backnya bisa mengatasi situasi 1 versus 1. Selain itu, begitu bola dialirkan ke sisi sayap, winger akan track back atau turun sehingga fullback gak kena overload. Spanyol pun sempat melakukan rotasi posisi. Nampak di momen tertentu, wingernya diberi lisensi untuk menyeberang ke sisi jauh, sehingga dalam beberapa momen, terlihat Yamal dan Nico berada di satu area yang sama. Namun cara ini masih juga belum bisa efektif untuk menembus pertahanan Inggris.
Saat menguasai bola, Inggris dibuat nggak nyaman oleh Spanyol yang menerapkan high pressing secara kolektif. Lewat high pressnya, mereka seringkali bisa memaksa Inggris untuk langsung melepaskan umpan direct ke depan. Selain high pressing, Spanyol juga menerapkan counter press untuk mencegah serangan balik Inggris. Terlihat berkali-kali saat hilang possession, pemain Spanyol akan langsung menekan pemain Inggris yang bawa bola. Ketika menyerang, anak asuh Southgate mengincar area kiri pertahanan Spanyol yang dijaga oleh Cucurella. Mereka sering melepaskan direct switch play ke area tersebut. Saat Saka menguasai bola, Walker akan langsung bergerak naik melakukan underlap ataupun overlap. Pada babak pertama, laga berjalan alot. La Furia Roja yang dominan kesulitan bongkar pertahanan Inggris. The Three Lions pun gak diberi keleluasaan untuk menguasai bola dan melancarkan counter attack. XG kedua tim tergolong rendah di 45 menit pertama ini. Spanyol 0,29 dan Inggris hanya 0,17. Pada awal babak kedua, Spanyol kehilangan Rodri. Gelandang Man City itu mendapatkan cedera di babak pertama, sehingga harus digantikan oleh Martin Zubimendi. Meski nggak sebagus Rodri ketika menguasai bola, Zubimendi bisa melakukan tugasnya dengan baik saat nggak menguasai bola. Ia beberapa kali bisa melakukan counter press untuk memutus serangan balik Inggris. Tanpa Rodri, Luis de la Fuente melakukan penyesuaian dengan menginstruksikan Fabian Ruiz untuk bermain lebih deep, mendampingi Zubimendi. Gol pertama Spanyol bermula dari Fabian Ruiz yang bergerak turun ke samping dua center back. Terlihat pergerakan Fabian Ruiz tidak diikuti pemain Inggris. Jika diperhatikan, di babak pertama, Harry Kane dan kawan-kawan juga tidak mengikuti pergerakan Fabian yang turun ke samping dua center back. Kemungkinan besar hal ini merupakan instruksi dari Southgate agar gelandangnya stay di posisinya ketika gelandang box-to-box Spanyol ini turun ke area rendah. Namun kali ini, cara bertahan mereka berhasil diekspos Spanyol. Nampak Fabian Ruiz terlalu bebas. Foden dan Bellingham terlalu jauh sehingga gelandang PSG itu bisa melepaskan umpan ke Carvajal. Di depan, Spanyol unggul jumlah 5 versus 4. Shaw di overload Carvajal dan Yamal. Di sisi jauh, Walker merapat ke tengah menyesuaikan dengan backline Inggris yang bergeser, dan ia juga harus marking Olmo di area half space. Yamal melakukan cut inside dibarengi dengan pergerakan Morata dan Olmo yang mengikat Stone dan Walker. Di sisi jauh nggak ada winger Inggris yang track back sehingga Nico Williams bebas dan bisa cetak gol menyempurnakan asis Yamal. Bisa bermain adaptif adalah kelebihan dari Spanyolnya De La Fuente ini. Di saat unggul, Inggris lebih menekan dan hal ini dimanfaatkan oleh mereka untuk bermain lebih direct. Nampak long ball dari lini belakang beberapa kali berhasil mengekspos ruang antar lini Inggris dan menghasilkan peluang. Southgate merespon ketertinggalan dengan pergantian pemain. Watkins masuk menggantikan Kane. Bellingham digeser untuk bermain lebih ke tengah dan kelebaran di kiri diisi oleh Luke Shaw. Untuk semakin memaksimalkan serangan di area Cucurella, Southgate memasukkan Cole Palmer menggantikan Kobbie Mainoo. Baru 3 menit menginjakan kaki di atas lapangan, Cole Palmer langsung berikan instant impact. Berawal dari serangan balik, counter press Cucurella berhasil dilewati 2 pemain Inggris. Di depan, pergerakan Bellingham mengikat Zubimendi, yang menjadikan ruang di depan kotak penalti sangat terbuka. Terlihat Palmer yang sangat bebas menerima pantulan dari Bellingham dan bisa melepaskan pressing dengan kaki kirinya. Pada babak kedua ini, defense Inggris nggak sekompak sebelumnya. Banyak ruang di area pertahanannya yang beberapa kali bisa diekspos. Hal ini pula yang terlihat di gol kedua. Jarak antar ini yang sangat renggang diekspos oleh Spanyol. Fabian Ruiz dan Olmo sangat leluasa menerima umpan di ruang antar lini. Di area kelebaran, Cucurella lepas dari marking Bukayo Saka. Walker kena overload lagi. Namun Olmo nggak langsung mengumpan ke Cucurella. Lebih dulu bola diumpan ke Oyarzabal di depan backline yang langsung dipantulkan ke Cucurella. Fullback Chelsea ini berhasil mengirimkan crossing mendatar ke kotak penalti.
Di antara dua center back, Oyarzabal bergerak untuk menyambut crossing dan melakukan tap in. Umpan yang akurat dari Cucurella. Inggris nyaris samakan kedudukan melalui corner kick, namun peluang emas digagalkan oleh Unai Simon dan Dani Olmo yang berhasil menyapu bola di mulut gawang. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir. Spanyol juara dengan catatan impresif, 100% kemenangan dengan skuad yang jauh berbeda seperti saat menjuarai di 2008 dan 2012, di mana pada periode itu banyak bintang-bintang seperti Xavi, Iniesta, Busquets, David Villa, dan Cesc Fabregas. Mereka pun menyapu bersih semua penghargaan individu. Yamal pemain muda terbaik, Rodri pemain terbaik, dan Olmo jadi top skor. Dengan torehan ini, bisa dikatakan Spanyol sangat sempurna pada turnamen kali ini. Bagi Inggris, kegagalan ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun. Setelah di Euro edisi sebelumnya, mereka dikalahkan Italia di final.